Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dalam kuliah Hukum Ekonomi Syariah, yang dalam pertemuan kali ini akan saya sampaikan mengenai konsep dan metodologi fatwa. Ini adalah lanjutan daripada pembahasan kita yang kemarin kita telah membahas mengenai sejarah terbentuknya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Oke, kita langsung ke definisi fatwa. Di sini dijelaskan bahwa di dalam kitab Mu'jam Lughah Al-Fuqaha bahwa yang namanya fatwa al-hukmu syar'iyyu alladhi yubayyinuhu al-faqih liman sa'ala anhu. Fatwa adalah hukum syarak yang dijelaskan oleh seorang ahli fikih untuk orang yang bertanya padanya. Ini adalah definisi secara istilah, adapun secara bahasa adalah berasal dari kata al-fatawa atau al-futya yang bermakna jawaban atas sesuatu yang muskil, sesuatu yang penting, sesuatu persoalan di dalam bidang hukum. Nah, teman-teman sekalian, ya, maka di dalam fatwa itu ada satu rukun yang harus terpenuhi. Ya, apabila ada salah satu di antara keempat rukun ini tidak terpenuhi, maka gugurlah fatwa itu. Yang pertama adalah ifta, yaitu usaha memberikan penjelasan. Kemudian yang kedua adalah mufti, atau orang yang menyampaikan jawaban hukum kepada orang yang bertanya. Ya, ini contohnya kalau di Mesir itu ada mufti Mesir, di Arab itu ada mufti Arab, ya, mereka yang memberikan fatwa kepada pihak-pihak yang meminta fatwa kepada para mufti. Kemudian ada mustafti, orang yang meminta fatwa atau penjelasan hukum. Kalau dalam konteks di Indonesia ini, ya, bisa perseorangan, misalnya masyarakat, bisa pula badan, ya, atau perusahaan, misalnya dari Bank Indonesia, kemudian bisa dari perbankan syariah ataupun lembaga-lembaga keuangan yang lain yang mengajukan permohonan fatwa kepada mufti. Nah, ini adalah namanya mustafti. Kemudian fatwa. Fatwa adalah materi jawaban hukum syara' atas pertanyaan mustafti. Ya, jadi setelah pengajuan permohonan fatwa oleh seorang mustafti, kemudian seorang mufti memberikan suatu keputusan hukum melalui suatu rapat pembahasan bersama di antara para anggota mufti, kemudian fatwa itu dikeluarkan, ya, maka inilah yang menjadi jawaban atas berbagai macam permasalahan di dalam ekonomi syariah. Maka di sini kalau kita melihat mufti dalam konteks ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya mengenai hakikat dan ciri-ciri berfatwa. Fatwa adalah usaha memberikan penjelasan. Dalam konteks ini tadi saya sampaikan itu adalah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di dalam mereka menggali satu hukum terkait dengan persoalan-persoalan yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, ijtihad para ulama, ya, untuk memutuskan salah satu persoalan hukum di dalam perkara ekonomi syariah. Yang berfatwa adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskan. Orang yang ahli di sini tentu bisa dari berbagai hal. Yang pertama adalah dari unsur ulama yang kemudian mereka mempunyai keahlian tertentu, ya, dari segi nanti akan saya sampaikan di depan mengenai bagaimana klasifikasi seorang mufti yang bisa memberikan suatu fatwa, ya. Intinya mereka adalah orang yang ahli, orang yang mempunyai kelebihan di dalam bidang yang dijelaskan. Nah, penjelasan diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya. Nah, tadi para mustafti ini, orang-orang yang bertanya ini bisa berasal dari unsur perseorangan, ya, dari badan hukum ataupun dari suatu perusahaan, perbankan syariah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, ataupun dari Bank Indonesia. Jadi banyak unsur yang mungkin akan mengajukan fatwa kepada seorang mufti. Nah, apa yang membedakan antara mujtahid dan mufti? Ada sebagian ulama yang mengatakan itu sama saja antara mujtahid maupun mufti. Akan tetapi sebagian yang lain ulama membedakan antara kedua hal ini.
Kalau mujtahid ya di dalam beristimbat hukum, di dalam menggali hukum, mengambil suatu kesimpulan hukum dan nas Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam berbagai kasus baik diminta ataupun tidak. Jadi ijtihad yang mereka lakukan itu baik diminta oleh seseorang maupun tidak, maka mereka tetap beristimbat hukum. Nah, jadi lebih luas daripada seorang mufti. Karena seorang mufti mereka hanya beristimbat hukum, mereka hanya menggali suatu hukum, mereka hanya menyimpulkan suatu hukum ketika ada pihak ataupun orang yang meminta fatwa kepada seorang mufti. Jadi klasifikasinya lebih khusus. Kalau mujtahid itu lebih luas ya, bisa diminta ataupun tidak, tapi kalau mufti hanya beristimbat hukum ketika diminta. Dalilnya apa? Di sini disampaikan di dalam suatu hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Sami'tu Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man uftiya bi ghairi ilmin kana ithmuhu ala man aftahu. Maknanya adalah barang siapa yang diberi fatwa tanpa didasari ilmu, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa tersebut. Maka ini satu alarm ya buat seorang mufti ya, apabila mereka hendak berfatwa maka harus berhati-hati karena apa yang mereka fatwakan itu akan ditanggung oleh mereka sendiri. Artinya apa yang mereka fatwakan bila itu mengandung suatu kebaikan ya dengan suatu ilmu, maka itu bisa memberikan suatu pahala. Akan tetapi suatu fatwa yang diberikan tanpa didasari oleh ilmu, maka inilah yang bisa mengakibatkan suatu dosa yang dapat dibebankan kepada seorang mufti. Syarat mufti ya, syarat mufti ada 4 di sini. Yang pertama adalah seorang yang sudah mukallaf. Maksudnya apa? Maksudnya adalah muslim yang sudah dewasa dan sempurna akalnya. Tentu kalau misalnya anak-anak, orang gila ini tidak masuk dalam kategori ini ya. Kemudian seorang yang ahli dan memiliki kemampuan berijtihad ya. Ahli yang dimaksud di sini adalah mereka mempunyai kemampuan ataupun keahlian khusus di dalam bidang yang dimintakan fatwanya dan memiliki kemampuan di dalam berijtihad, di dalam menggali suatu hukum. Nah, ini untuk klasifikasi syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang adil dan dapat dipercaya. Artinya ketika mereka memutuskan suatu fatwa, tidak melihat kepada siapa yang meminta fatwa. Entah itu orang yang mungkin ya yang dibenci ataupun tidak, entah itu pihak perusahaan A atau B, maka unsur keadilan ini yang harus diterapkan oleh seorang mufti. Ya, seorang yang adil dan dapat dipercaya, sehingga keputusan fatwa yang diberikan itu tidak menguntungkan ataupun menjatuhkan salah satu pihak di dalam fatwa yang dikeluarkan. Kemudian bersifat tenang ataupun sakinah, berkecukupan ya, karena tidak ada kepentingan khusus yang dimiliki oleh seorang mufti ya, jadi mereka berkecukupan, mempunyai niat dan itikad yang baik, kuat pendirian dan dikenal di tengah umat. Ini untuk menjaga suatu fatwa yang dikeluarkan supaya fatwa yang dikeluarkan itu tidak bersifat merugikan ataupun menguntungkan salah satu pihak. Ya, kemudian juga tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga fatwa yang dikeluarkan itu mempunyai kualitas yang baik di kalangan umat. Nah, Imam Syafi'i bahkan memberikan suatu syarat yang agak berat ya, dan ini mungkin memang suatu hal yang seharusnya ya yang dimiliki oleh seorang mufti. Kalau kita melihat memang syarat ini hampir sama dengan syarat seorang mujtahid, di mana mereka harus mengetahui seluk-beluk mengenai kitab Allah. Ya. Utamanya adalah mengenai ulumul Quran, seperti memahami mengenai nasikh mansukh, muhkam dan mutasyabih, takwil dan tanzil, makiyah dan madaniyah, dan apa yang dimaksud dari sebuah ayat. Selain itu mereka juga memahami ataupun menguasai mengenai ilmu hadis ataupun ulumul hadis. Ya, mengenai nasikh mansukhnya suatu hadis, asbabul wurud dan lain sebagainya. Kemudian kuat di dalam ilmu alat ya, nahwu sharafnya itu bagus, kemudian juga mengerti bahasa Arab. Nah, kalau kita melihat klasifikasi ini, tentu ini adalah klasifikasi khusus yang tidak semua orang memiliki keahlian seperti ini. Maka seseorang yang memiliki keahlian seperti ini adalah sudah memenuhi syarat sebagai seorang mufti. Dan tentu tidak sembarangan orang yang bisa mengeluarkan suatu fatwa
karena memang suatu fatwa itu harus diproses sedemikian rupa, ya, dengan suatu kejelian, dengan suatu ilmu yang cukup dalam, sehingga fatwa yang dikeluarkan itu benar-benar memberikan suatu pencerahan ataupun suatu solusi terhadap permasalahan hukum di dalam hal ini adalah ekonomi syariah, sehingga mampu memberikan penjelasan terkait persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Inilah syarat seorang mufti. Selanjutnya adalah metode penetapan fatwa dan prosedur pemberian fatwa di SNMUI. Yang pertama, metode penetapan fatwa mengikuti alur pedoman Majelis Ulama Indonesia. Kemudian di dalam penetapan fatwa, rujukannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' maupun Qiyas. Ya, ini tentu adalah hal yang paling pokok yang harus dijadikan pedoman bagi seorang mufti, bahwa rujukan utamanya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' maupun Qiyas. Dalam masalah yang sudah jelas hukumnya, dalam nas qat'i, ya, nas yang sudah pasti, yang sudah jelas, maka MUI menyampaikan sesuai yang tertera di dalam nas. Artinya MUI tidak mengubah-ubah suatu hukum yang telah pasti, telah jelas diterangkan oleh suatu nas. Kemudian apabila terjadi perbedaan, maka dilakukan titik temu melalui metode al-jam'u wa al-taufiq atau wat-taufiq. Ya, maksudnya apa? Semua permasalahan dicari titik temu melalui hadis yang menjadi rujukan, ya. Misalnya dari hadis A menyampaikan demikian, dari hadis B menyampaikan demikian, hadis C menyampaikan demikian. Karena mungkin dalam satu riwayat itu banyak sekali hadis-hadis yang dijadikan rujukan, ya. Misalnya hadis A sama B itu tidak sama, ya. Misalnya, ya, kalau kita mengambil satu permasalahan di dalam riba misalnya. Misal saja. Misalnya di dalam salah satu hadis yang satu menyampaikan membolehkan, hadis yang lain menyampaikan misalnya di tengah-tengah antara boleh atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan bahwa riba itu dilarang. Maka ini nanti dikumpulkan masing-masing hadis itu, kemudian dicari titik temunya. Nah, inilah yang dinamakan dengan al-jam'u wa taufiq. Ya, al-jam'u wa taufiq itu mengumpulkan semua sumber, kemudian dicari petunjuk ke arah mana. Kira-kira hadis yang A, mengapa mereka misalnya membolehkan? Hadis yang B, mereka mengapa melarang? Hadis yang C, misalnya mereka antara membolehkan atau melarang, ya. Ini harus dicarikan salah satu titik temu di antara semua sumber yang telah diperoleh. Ini yang dinamakan dengan al-jam'u wa taufiq. Nah, apabila metode ini belum berhasil, ya, al-jam'u wa taufiq, maka dilakukan metode tarjih melalui metode muqaranah al-madahib dengan menggunakan kaidah usul fiqh al-muqarran, ya. Jadi ini adalah perbandingan madhab antara Syafi'i, Hanafi, Hambali, kemudian Hanafi, ya, dari masing-masing madhab ini bagaimana pendapat mereka, kemudian dibandingkan antara satu sama lain, kemudian dengan menggunakan kaidah usul fiqh, kemudian diperoleh hasil, ya, di antara perbandingan madhab yang diperoleh. Inilah yang dimaksud dengan metode muqaranah al-madahib. Kemudian bila ini juga belum berhasil, ya, baik itu dengan al-jam'u wa taufiq, kemudian muqaranah al-madahib belum berhasil, maka dilakukan pendekatan ilhaqi. Apa itu ilhaqi? Maksudnya adalah menyamakan masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah yang telah ada ketetapan hukumnya oleh pendapat ulama, karena ada kemiripan di antara keduanya. Nah, inilah proses terakhir di antara proses yang dilakukan di dalam penetapan fatwa oleh DSN MUI. Kemudian selanjutnya, ya, dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat ulama tentang hukumnya di kalangan madhab, ya, jadi kalau melalui madhab pun tidak ada. Nah, dan tidak dapat dilakukan ilhaqi karena tidak ada pendapat ulama, ya, karena tidak ada pendapat ulama yang bisa menyamakan antara satu persoalan satu dengan yang lain,
maka penetapan fatwa didasarkan pada ijtihad kolektif atau jama'i melalui metode manhaji, yaitu metode bayani, taklil, dan istislahi. Bayani adalah mengurai lafaz dari sisi maknanya, pemakaiannya, dan dalalahnya, ya dalilnya. Kemudian taklili adalah menyamakan suatu kasus hukum yang belum ada ketentuan hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena ada kesamaan illah dalam keduanya. Kemudian yang ketiga adalah metode istislahi, di mana metode ini adalah menerapkan hukum kulli, ya hukum yang lebih umum untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat di dalam suatu nas ataupun suatu ayat ataupun dalil dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, teman-teman sekalian para mahasiswa, ada suatu relevansi fikih muamalah klasik dalam penerapan fatwa di SN MUI. Ini kenapa? Karena suatu fatwa seringkali bisa berubah karena terjadinya suatu perubahan di dalam suatu tempat, suatu zaman, ataupun sesuatu kondisi sosial, ya. Yang ini bisa kita lihat antara fatwa yang satu dengan yang lain mungkin akan terjadi perbedaan. Ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh ulama zaman dahulu dengan ulama zaman saat ini. Karena apa? Karena terjadi suatu perubahan kondisi zaman, kondisi tempat maupun sosial ekonomi. Maka untuk itulah di SN MUI ya akan menerapkan suatu formula di dalam penetapan suatu fatwa. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah dengan al-muhafadzah bil qadim as-salih wal ahdhu bil jadid al-aslah, yaitu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktek yang telah ada di zaman modern selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. Artinya adalah suatu fatwa yang telah muncul di kalangan para salaf yang masih relevan digunakan di saat ini, maka itu masih bisa digunakan. Adapun dengan kondisi perubahan sosial ekonomi dan lain sebagainya yang mungkin sudah tidak relevan, maka ini akan dicari petunjuknya bagaimana mengenai fatwa di zaman yang modern ini. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullah dalil ala tahrim, ya ala at-tahrim. Jadi tentu sampean semua sudah paham mengenai kaidah yang kedua ini. Ini adalah kaidah dasar di dalam kita bermuamalah, yaitu pada dasarnya semua praktek muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Artinya adalah wilayah muamalah itu begitu luas, ya. Selama belum ada dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang mengharamkannya, maka semua bentuk muamalah itu diperbolehkan. Apalagi dengan perubahan suatu kondisi sosial ekonomi yang begitu berubah begitu cepat, ya seperti misalnya jual beli yang dahulu dilakukan secara konvensional, secara tradisional, sekarang sudah berubah begitu cepat dengan cara misalnya dengan jual beli online, dengan jual beli melalui internet dan lain sebagainya. Tentu ini memerlukan suatu pemahaman bahwa selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, selama tidak ada unsur-unsur yang dilarang, maka itu boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah taghayyur al-ahkam bitaghayyuri al-amkan wal zaman wal ahwal wal niyat wal wa'id, yaitu perubahan hukum dan fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat dan adat atau kebiasaan. Inilah yang hampir sama dengan yang pertama, ya, yang poin pertama al-muhafadzah bil qadim as-salih wal ahdhu bil jadid al-aslah. Intinya selama tidak ada perubahan di dalam relevansi penggunaan suatu fatwa dan ini masih bisa digunakan, fatwa klasik, fatwa lama yang sudah dikeluarkan oleh para ulama yang masih relevan digunakan, maka itu bisa digunakan. Akan tetapi apabila terjadi suatu perubahan di dalam suatu zaman yang menuntut suatu hukum yang baru, maka diperlukan suatu penetapan fatwa yang baru agar relevan digunakan sebagaimana adat ataupun kebiasaan seseorang pada masa yang itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan taghayyur al-ahkam bi taghayyuri al-amkan wal zaman wal ahwal wa niyat wal wa'id, ya. Inilah 3 di antara formula penetapan fatwa yang dilakukan oleh DSN MUI. Nah, formulasi fatwa juga berpegang pada prinsip
Yang pertama adalah adam al-tadris atau unknown to one party. Kemudian adam al-gharar, uncertain to both parties, ya, ketidakpastian di antara kedua pihak. Kemudian adam al-maisir, ya, terjaga dari tidak mengandung judi. Kemudian adam al-ihtikar wa ta'sir, terjaga dari adanya suatu penimbunan. Kemudian adam al-dhum, ya, bebas ataupun terbebas dari yang namanya aniaya. Kemudian bebas dari produk haram, bebas dari akad fasid ataupun batil. Kemudian adam al-riba, ya, tidak mengandung yang namanya riba. Ini adalah prinsip di dalam formulasi berfatwa di dalam DSN MUI. Kemudian prinsip maslahah dan pengujian validitas fatwa. Konsep maslahah di dalam muamalah diantaranya adalah di mana ada maslahah, di situ ada syariat Allah. Dan sebaliknya, kalau di situ tidak ada maslahah, maka di situ berarti tidak ada syariat Allah. Ini adalah prinsip yang harus ada di dalam suatu fatwa. Kemudian yang kedua, watak maslahah syar'iyyah antara lain berpihak kepada semua pihak atau berlaku umum, baik bagi lembaga syariah, nasabah, pemerintah ataupun regulator, maupun masyarakat secara luas. Nah, yang ketiga adalah kemaslahatan tidak hanya berlaku tanziriyah atau perhitungan secara teoritis, tetapi juga tajribiyah, pengalaman empirik di lapangan. Artinya tidak hanya secara teoritis, ya. Kalau kemudian suatu fatwa dikeluarkan oleh otoritas tertentu, misalnya di sini ada DSN MUI, tidak hanya berlaku secara teoritis. Artinya ketika diterapkan itu tidak sesuai. Nah, ini harus ada dua hal. Secara teoritis itu baik, maka kemudian ketika diaplikasikan di dalam lapangan pun ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para mustafti ataupun oleh orang-orang yang meminta fatwa kepada seorang mufti. Oleh karenanya untuk menguji sholahiyah ataupun validitas fatwa harus diadakan marja'ah maidaniyah, pencocokan di lapangan. Ya, artinya dilakukan berulang-ulang. Apakah fatwa yang digunakan itu, yang dikeluarkan itu masih relevan ataukah tidak? Ya, saya tadi menyampaikan suatu contoh yang simpel. Misalnya kalau dalam hukum jual beli, ya, orang menginginkan suatu fatwa terbaru, tapi yang digunakan adalah metode jual beli yang lama. Padahal saat ini jual beli itu sudah berkembang menjadi jual beli yang semakin beragam jenisnya. Baik itu dengan online, dengan media sosial, dengan internet, dan lain sebagainya. Maka ini tentu perlu relevansi antara fatwa yang lama dengan fatwa yang baru. Supaya apa? Supaya cocok antara fatwa yang dikeluarkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Maka inilah yang dimaksud dengan menguji sholahiyah ataupun validitas suatu fatwa. Maka harus diadakan yang namanya marja'ah maidaniyah ataupun pencocokan di dalam lapangan, praktik di dalam lapangan. Nah, kita bisa melihat di dalam DSN MUI bahwa di dalam penetapan fatwa ini memang ada suatu kombinasi yang menarik, ya. Ada satu wajah Islam Sunni di dalam penetapan fatwa. Yang dimana yang pertama itu metode penetapan fatwa yang menggunakan dasar Al-Quran, Sunnah, dan tarjih. Ini adalah salah satu wajah yang ditunjukkan oleh salah satu ormas terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nah, sedangkan metode kajian dengan merujuk pada imam madhab dan ilhaq atau analogi merupakan ciri daripada istinbat hukum yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama atau NU. Ini sebagaimana kita ketahui, ya, memang kalau di dalam DSN MUI itu anggotanya lebih beragam, ya, tidak terfokus kepada salah satu ormas tertentu. Tapi ada kombinasi yang menarik antara Muhammadiyah, NU maupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bisa kita lihat dari produk fatwa yang dikeluarkan itu bisa menampilkan suatu wajah Islam Sunni, ya, Islam yang moderat yang dikeluarkan baik dari kalangan baik dari kombinasi Muhammadiyah maupun dari Nahdlatul Ulama. Dan ini tentu, ya, sangat applicable ataupun sangat mudah diterima oleh semua kalangan ataupun suatu badan hukum maupun perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai kedudukan suatu fatwa.
Bagaimana kedudukan suatu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI ya dalam kaidah usuliyah? Sebagian ulama berpendapat bahwa yang namanya fatwa itu mengikat bagi yang meminta maupun memberi fatwa. Artinya ketika salah satu perusahaan misalnya dari perbankan syariah atau misalnya dari Bank Indonesia atau misalnya dari masyarakat yang meminta fatwa, maka hal itu mengikat kepada orang yang meminta maupun memberi fatwa. Nah, ini adalah pendapat sebagian ulama. Namun ada pendapat yang lain disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi ya. Beliau menyampaikan ini beliau adalah seorang ahli usul fiqh ya, yang banyak sekali menggali mengenai kaidah-kaidah di dalam fikih muamalah. Beliau menyampaikan mengenai suatu fatwa itu tidak mengikat bagi peminta fatwa. Maksudnya apa? Karena bisa jadi seorang peminta fatwa itu ketika mereka tidak cocok dengan seorang mufti tertentu, mereka bisa mengambil suatu pendapat yang lain dari mufti yang lain. Maka Imam Asy-Syatibi termasuk salah seorang ulama yang menyampaikan fatwa itu tidak mengikat bagi para peminta fatwa. Karena bisa jadi ya ada opsi lain dari seorang mustafti yang meminta fatwa untuk mengambil fatwa dari ulama yang lain. Nah, inilah pendapat di kalangan para ulama. Memang terjadi suatu kontradiksi ya, tidak sama. Yang satu mengatakan mengikat, namun yang lain mengatakan tidak mengikat. Nah, bagaimana di dalam fatwa DSN MUI? Nah, dalam konteks fatwa DSN MUI, fatwa tidak hanya mengikat keduanya, namun juga bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, baik itu bagi masyarakat Indonesia secara luas maupun oleh suatu perusahaan ataupun orang-orang yang meminta fatwa. Karena apa? Hal ini sudah diperkuat dengan yang namanya positifikasi hukum melalui peraturan Bank Indonesia. Kita bisa melihat banyak sekali fatwa di SNMUI yang telah diserap menjadi suatu peraturan Bank Indonesia. Maka inilah yang dimaksud mengapa fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa di SNMUI itu mempunyai daya ikat terhadap semua lembaga maupun semua masyarakat yang bertransaksi di dalam transaksi ekonomi syariah. Jadi saya kira demikian penjelasan mengenai fatwa ya, konsep dan kemudian metodologi fatwa. Nah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan mengenai fatwa ya. Ini tentu pembahasan yang sangat menarik. Kalau suatu saat dengan semua ada yang menjadi seorang praktisi di dalam perbankan syariah, praktisi di dalam lembaga-lembaga keuangan syariah, tentu ini akan sangat bermanfaat sekali ketika menemui suatu persoalan baru yang membutuhkan suatu fatwa ataupun penjelasan dari seorang mufti. Maka semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan suatu penjelasan yang lebih jelas, lebih gamblang, dan bisa memberikan suatu pemahaman yang mendalam bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih atas atensi dari semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.